Karena orang kalau sudah penghambaan dirinya kepada Allah, gerak-geriknya ini ridhonya Allah. Senyumannya ridhonya Allah. Ucapannya ridhonya Allah. Tidak ada ucapannya nyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain. Barometernya ini, aku akan mengerjakan ini yang dia pikirkan. Allah ridho apa enggak? Ridho, dia kerjakan. Allah murka, dia tinggalkan. Ibadun, hamba. Dan namanya hamba ini pastinya dia mentaati Tuhannya. Tapi seberapapun taatnya kepada Tuhannya, dia tetap merasa dirinya apa? Hamba. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya apa yang kita kerjakan daripada membaca maulid Nabi Muhammad, kemudian kita mempelajari ilmu warisan Nabi Muhammad, duduknya kita di masjid ini, iktikafnya kita di masjid ini, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah kebiasaan daripada orang-orang yang soleh, kebiasaan daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang soleh ini tidak tenang hatinya kalau tidak di dalam majelisnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tidak akan tenang kecuali jika disebutkan sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang kita kerjakan ini tidak lain kita ini mengikuti jalannya mereka orang-orang yang soleh agar kita bisa dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ketika memuji mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasihnya Allah ini ketika disebutkan di dalam Al-Quran dengan penyebutan yang istimewa. Allah berfirman dalam Al-Quran, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang soleh adalah mereka orang yang telah diberi petunjuk. Artinya ucapannya, gerakannya, diamnya, perlakuannya, semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selanjutnya Allah mengatakan fabihudahu muqtadih. Maka ikutilah petunjuk mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah memerintahkan kepada kita, ikutilah petunjuk mereka. Allah mengatakan ikutilah petunjuk mereka. Padahal kalau kita tahu petunjuk ini miliknya siapa? Petunjuk ini miliknya Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Orang kalau tidak dikasih petunjuk sama Allah tidak bakal bisa menjadi orang yang selamat. Begitu juga semuanya. Manusia tidak akan bisa selamat kecuali mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi khusus untuk di dalam ayat ini Allah mengatakan fabihudahu muqtadih, dengan petunjuk mereka ikutilah, atau ikutilah petunjuk mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah mulatafah, bagaimana bentuk hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa kepada hamba-hambanya yang dicintai sama Allah. Orang kalau sudah dicintai sama Allah, sudah mendekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang soleh, maka Allah mengatakan apa yang mereka kerjakan ini semuanya petunjuk dari aku. Sehingga kalian mengikuti mereka sama saja kalian ini mengikuti petunjuk dari aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa mendapatkan derajat yang tinggi sampai seperti ini? Sampai petunjuknya Allah samakan dengan petunjuk mereka. Artinya apa yang mereka kerjakan semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai derajat setinggi ini memang apa yang mereka kerjakan. Mereka ini sampai mendapatkan derajat yang tinggi karena Allah menjadi prioritas mereka. Tidak mereka bergerak, tidak mereka diam, tidak mereka melakukan apapun kecuali penyebabnya adalah Allah dan tujuannya adalah Allah. Maka para ulama ketika mendefinisikan siapa itu orang yang soleh, para ulama ketika mendefinisikan orang yang soleh, beliau menyebutkan qaumun ibadun kiramun atharallaha rabbahum fa'atharahum waqtasahum bil wilayati. Mereka adalah ibad, seorang hamba, kiramun yang mulia, atharallaha rabbahum yang memprioritaskan Allah dalam segala hal, fa'atharahum maka Allah pun mengutamakan mereka dan mendahulukan mereka, waqtasahum bil wilayati maka Allah pun juga mengkhususkan mereka untuk jabatan kewalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertama di sini dikatakan ibadun kiram. Mereka adalah seorang hamba. Kita tahu makna ibad, hamba. Apa itu hamba? Hamba ini adalah seseorang yang tidak bergerak kecuali atas perintah tuannya. Itu hamba. Hamba ini tidak akan melanggar perintah tuannya. Itu hamba. Hamba ini tidak akan merasa ada kemuliaan kecuali kemuliaan tersebut milik tuannya. Itu hamba. Hamba ini tidak ada merasa kepemilikan kecuali kepemilikan tersebut dinisbatkan kepada tuannya. Itu adalah seorang apa? Seorang hamba. Nah, ketika memuji orang yang soleh, mendefinisikan orang yang soleh, orang soleh itu pada hakikatnya hamba alias penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Mereka ini apapun yang mereka kerjakan ingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiramun, dan mereka mulia. Nih, hamba tapi mulia. Tidak ada hamba yang mulia kecuali menghambakan dirinya kepada Allah. Setiap penghambaan diri kepada selain Allah, maka pada hasil akhirnya akan menjadi hina. Penghambaan diri selain kepada Allah, maka apa? Akan menjadi hina. Penghambaan diri kepada Allah mulia, selain kepada Allah pasti hina. Dan namanya kita manusia pasti akan menjadi hamba. Kalau tidak kita menghambakan diri kepada Allah, mau tidak mau kita akan menghambakan diri kepada nafsu, kepada syahwat, kepada dunia, kepada jabatan, kepada pekerjaan, pasti. Bahkan kalau kita mau melihat orang-orang yang di luar sana yang mengatakan kita ini merdeka. Buat apa itu agama? Buat apa itu peraturan? Kita ini harus merdeka, manusia yang merdeka, yang bebas dari segala aturan. Yang namanya harus ada hak asasi manusia. Kita ini manusia bebas melakukan segalanya, tidak boleh ada aturan apa-apa. Kalau kita pelajari mereka ini, apakah hakikatnya orang yang merdeka ini seperti mereka? Ternyata setelah kita lihat, ternyata tidak. Pada akhirnya ujungnya ini mereka budak daripada hawa nafsunya. Yang mereka ikuti adalah keinginan daripada hawa nafsunya, sehingga dikatakan adalah budak daripada hawa nafsunya. Atau ketika mereka melakukan seperti itu, mereka ini menginginkan harta, maka dikatakan mereka adalah budak daripada apa? Harta. Ternyata mereka mengatakan seperti itu menginginkan jabatan atau tujuannya adalah jabatan, maka kita katakan mereka adalah budak daripada apa? Jabatan. Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita tentang hal ini 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad mengatakan ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Kata Nabi Muhammad, celaka itu hambanya emas, celaka itu hambanya perak. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, siapa yang menyembah perak? Dikatakan hambanya emas, hambanya perak, berarti dia menyembah emas, menyembah perak. Siapa ya Rasulullah menyembah emas? Makna daripada hambanya emas atau hambanya perak, hambanya baju, hambanya jabatan dan yang lain, itu adalah ketika seseorang memusatkan tujuan hidupnya ataupun ketika dia melakukan sesuatu, menggerakkan tubuhnya, tujuannya dan keinginan yang ada dalam hatinya atau pikirannya, barometernya adalah harta, maka dia adalah budaknya apa? Harta. Walaupun dia sujudnya kepada Allah. Ketika pikirannya, tujuannya, kehendaknya adalah hawa nafsu, untuk memuaskan hawa nafsunya, maka dia adalah hambanya hawa nafsu. Walaupun dia sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini telah diperjelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita baca semuanya di surat Yasin. Ketika Allah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nanti di hari kiamat ketika Allah memisahkan di antara manusia, dipisahkan sama Allah, ini orang-orang mukmin yang benar-benar tujuan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama orang-orang mukmin, orang-orang muslim tapi masih mengikuti daripada hawa nafsu dan masih berlumuran daripada dosa. Allah pisahkan mereka dan Allah beri khutbah mereka. Apa khutbahnya? Alam a'had ilaikum ya bani adam, bukankah aku telah mengatakan kepadamu wahai anak Adam, alla ta'budus syaitan, hendaknya kalian ini tidak menyembah setan. Di dalam tafsir disebutkan padahal yang dikumpulkan ini orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang ahli maksiat. Tapi kenapa kok Allah mengatakan jangan kalian menyembah apa? Setan. Tidak ada yang menyembah setan. Pada hakikatnya mereka ini agamanya Islam.
tapi tujuan hidupnya, gerak-geriknya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan dirinya bukan kepada Allah, kepada bisikan-bisikan setan. Setan ngejak untuk hawa nafsu, mereka ikut. Setan ngejak untuk meraih jabatan, mereka ikut. Setan mengajak untuk mengambil harta yang bukan haknya, mereka ikut. Sehingga mereka dinisbatkan sama Allah, kamu ini walaupun sujudnya kepadaku, tapi tujuan hidupmu, pikiranmu, niatmu adalah untuk mereka, kamu menyembah setan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang soleh adalah ibadun, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiramun, mulia. Karena orang kalau sudah penghambaan dirinya kepada Allah, gerak-geriknya ini ridhonya Allah. Senyumannya ridhonya Allah. Ucapannya ridhonya Allah. Tidak ada ucapannya nyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain. Barometernya ini, aku akan mengerjakan ini yang dia pikirkan. Allah ridho apa enggak? Ridho, dia kerjakan. Allah murka, dia tinggalkan. Ibadun, hamba. Dan namanya hamba ini pastinya dia mentaati Tuhannya. Tapi seberapapun taatnya kepada Tuhannya, dia tetap merasa dirinya apa? Hamba. Kalau kita kenal pengarang kitab Sulamut Taufik, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini kalau kita tahu karangan kitabnya luar biasa manfaat, sampai dibaca di pondok-pondok pesantren, kitab Sulamut Taufik. Manfaatnya luar biasa. Kemudian amalan ibadahnya, tidak tertandingi. Beliau ini punya zikir, punya amalan setiap harinya 25.000 daripada sholawat kepada Nabi Muhammad, 25.000 daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, 25.000 daripada kalimat ya Allah ya Allah. Mulai dari akil balik tidak pernah ninggalkan sholat witir, sholat duha, sholat tahajud. Ini beliau. Tapi di dalam doanya beliau mengatakan, ya Rabbi ma makna amal. Ya Allah, aku ini tidak punya amalan apapun. Seakan-akan lupa. Kenapa? Karena yang dia tahu dirinya ini adalah apa? Hamba. Budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan kalau di hadapannya Allah mengatakan, ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa. Wa kasbuna kulluh zalal. Kalaupun aku beramal, ya Allah, amalanku ini banyak salahnya. Kalaupun aku sholat, aku ini riak. Kalaupun aku berzikir, aku ini ujub, bangga diri. Kalaupun aku mengamal amal soleh, mungkin banyak salahnya, ya Allah. Yang bisa menyelamatkan aku hanya Engkau, ya Allah. Ini hakikatnya seorang hamba. Dan ini beliau pelajari. Mereka ini orang-orang soleh mempelajari tentunya dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini kurang apa? Amalannya, dekatnya dengan Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, seandainya ada Nabi setelah aku, maka Nabi itu Umar. Kata Rasulullah SAW. Saking tegasnya Sayyidina Umar ini di dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar dilihat sama para sahabatnya. Sayyidina Umar ini kalau membaca Quran nangis, kalau sholat nangis, kalau tahajud nangis. Ketika ditanya, wahai Umar, kenapa kok ini kok suka nangis? Karena Sayyidina Umar kalau nangis itu bukan cuma matanya merah, jenggotnya sampai basah semua. Sayyidina Umar. Ketika ditanya tentang seperti itu, kata Sayyidina Umar, aku ini takut ketika baca Al-Quran ngelewati ayat tentang neraka, aku takut termasuk penghuni neraka. Maka sahabatnya menjawab, wahai Umar, bukannya kamu ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Hadis jelas 10 para sahabat yang masuk surga dikumpulkan sama Nabi Muhammad di dalam satu hadis. Dan namamu termasuk orang yang dijamin sama Nabi Muhammad masuk surga. Lupa tapi Sayyidina Umar. Kenapa? Yang dipikirkan tahu dirinya adalah seorang apa? Hamba. Ketika ditanya, kamu ini sudah dijamin masuk surga, apa jawab Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengatakan, aku takut kalau jaminan masuk surga tersebut ternyata butuh syarat, ada syaratnya, dan aku tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Aku takut kalau jaminan tersebut butuh syarat dan aku tidak termasuk daripada orang yang memenuhi syarat sehingga jaminan tersebut tidak berlaku buat aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar belajar dari siapa? Dari jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikatakan, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosanya Nabi Muhammad ini yang telah lalu maupun yang akan datang, diampuni. Tapi apa yang dikerjakan sama Nabi Muhammad? Sholat malam dilihat oleh istrinya Sayyidah Aisyah sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya, wahai Nabi, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kenapa
Kenapa kau melakukan seperti ini? Dosamu sudah diampuni, kau sudah pasti masuk surga. Kau ini nabi yang paling dicintai. Apa kata Nabi Muhammad? Apa jawabannya? Afala akuna abdan syakur. Aku ini hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Hamba. Ini pikirannya Nabi Muhammad, pikirannya para sahabat, pikirannya orang-orang yang soleh. Gerak-geriknya ini adalah gerak-gerik hamba kepada Tuhan, kepada Tuannya. Yang dia kerjakan adalah semuanya yang bisa membahagiakan Tuannya. Yang mereka tinggalkan adalah semua yang bisa membuat murka Tuhannya. Dan amalannya sangat banyak, beda sama orang-orang zaman sekarang. Kata para ulama mendefinisikan orang-orang zaman sekarang ini dengan kalimat taraku kullahum taraku kulla syai wadda'u kulla syai wa fatahum kullu syai. Kata para ulama, orang-orang zaman sekarang ini meninggalkan segalanya. Kabeh ditinggal. Salat duha enggak pernah. Salat witir apalagi. Salat tahajud mbuh-mbuhan, salat subuh di waktunya kadang juga enggak. Terus amalan-amalannya, wiridnya, zikirnya juga tidak ada yang istiqamah sama sekali. Kalau mut-mutan, kalau ingin dikerjakan, kalau ya taraku kulla syai, mereka zaman sekarang ini ninggalkan segalanya. Wadda'u kulla syai, akan tetapi mengaku memiliki seluruhnya. Mengaku dia adalah kekasihnya Allah. Mengaku dia ini orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku dia ini sudah pasti masuk surga. Mengaku dia tidak akan diadab sama Allah di dalam api neraka. Apa amalanmu yang kau bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa fatahum kulla syai, ketika sudah memiliki sifat tersebut, orang tersebut tidak memiliki apapun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah para sahabat seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebanyak itu amalannya masih mengatakan, aku ini hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadun kiramun, hamba yang mulia, atharallaha rabbahum, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendahulukannya Allah ini bukan urusan ibadah saja. Ya, mereka ini ibadahnya tidak tertandingi. Ibadahnya mereka yang kita tahu, itu yang kita tidak tahu itu lebih banyak. Kalau kita baca amalannya orang-orang soleh itu, yang kita tahu ya cuman itu. Padahal yang kita tidak tahu lebih apa? Lebih banyak. Pasti orang-orang soleh ini menyembunyikan amalnya lebih banyak daripada yang mereka tampakkan. Atharullah, mendahulukan Allah. Mendahulukan Allah ini bukan cuman di amal ibadah, tapi juga mendahulukan Allah ketika hubungan dengan sesama manusia. Jadi untuk hubungan sama manusia ini tetap yang didahulukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang soleh ini ngelihat kita, orang-orang yang awam seperti kita ini, mereka ini ngelihat kita pandangannya seperti pandangan Al-Quran. Apa Al-Quran bilang apa? Al-Quran bilang walaqad karramna bani Adam. Aku Allah telah memuliakan anak Adam. Kalau Allah sudah memuliakan anak Adam, manusia, pantas apa enggak mata ini ngelihat manusia dengan pandangan yang remeh, dengan pandangan yang hina, dengan merendahkan? Tidak pantas. Sehingga mereka orang-orang soleh ini memuliakan setiap manusia. Dan sampai bahkan melihat orang yang ahli maksiat sekalipun, orang yang sudah berlumuran dosa, orang yang sudah banyak maksiatnya sedikit amal solehnya, melihat mereka juga dengan pandangan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, untuk mereka hamba-hambaku yang berlumuran dosa. Allah mengatakan ketika mau menyebutkan hamba yang banyak dosanya, manusia yang banyak dosanya, yang sudah terlewat batas, kata Allah, Allah menyebutnya dengan mengatakan lihatlah kepada hamba-hambaku. Artinya walaupun mereka ini berlumuran dosa, mereka ini tetap apa? Hambaku. Artinya kalau kita ketemu sama orang yang ahli maksiat seperti sekalipun, maka pandangan mereka, orang-orang saleh kepada mereka, tetap ini itu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang disebutkan sama Allah di dalam Al-Quran untuk tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan mereka juga seperti pandangannya Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Muhammad bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Sehingga tidak ada lisan mereka ini mengucapkan kau di neraka, kau ini sudah ahli maksiat, kau ini sudah terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Ini sifatnya orang-orang yang apa? Yang saleh. Dan pandangan mereka juga yang diajarkan sama Nabi Muhammad di dalam khutbahnya Nabi Muhammad di Haji Wada.
haji penutup, haji terakhirnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sampai di Mina, kumpulkan ratusan ribu sahabat yang ketika ikut haji terakhir bersama Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah darah kalian, harga diri kalian, harta kalian itu mulia seperti mulianya hari ini, kata Nabi Muhammad, seperti mulianya hari Arafah, dan seperti mulianya tanah haram ini, kata Nabi Muhammad, dan seperti mulianya bulan yang mulia ini, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin ngajari kepada umatnya, kalian kalau ngelihat sahabat kalian, teman kalian, tetangga kalian, keluarga kalian, darah mereka ini mulia seperti mulianya tanah haram, harga diri mereka ini mulia seperti mulianya tanah haram, harta mereka ini mulia seperti mulianya tanah haram. Dan yang pertama disebut sama Nabi Muhammad urusan darah. Kenapa? Karena urusan darah ini dikatakan yang pertama dihisab sama Allah nanti di hari kiamat adalah urusan sholat. Dan yang pertama diadili sama Allah yang pertama adalah urusan darah. Makanya thariqah ahlu sunnah wal jamaah adalah menjaga tangan dari darah. Jangan sampai kita ini mengalirkan darah atau menjadi penyebab seseorang terbunuh atau meridhai adanya pembunuhan. Itu thariqah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai tangan kita masuk ataupun menjadi penyebab ataupun kita ridho. Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya, nanti di akhir zaman akan terjadi pembunuhan di barat, yang di timur kena dosa. Terjadi pembunuhan di timur, yang barat kena dosa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka ketika mendengar kabar menyetujuinya dan meridhoinya. Dengar kabar ada pembunuhan, memang pantas dibunuh itu orang. Itu kok dosa itu, kata Nabi Muhammad. Walaupun kata Nabi Muhammad, siapa yang menyemangati orang lain untuk membunuh tanpa hak, walaupun dengan sepenggal kalimat, artinya dengan kalimat pantas itu dibunuh, maka dia nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, akan menemui Allah, sedangkan di dahinya akan tertulis ayis min rahmatillah, tertutup daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tarikah kita orang-orang soleh sangat anti, pegang, tidak ada yang berani tentang urusan yang namanya apa? Darah, waliyatubillah. Yang kedua yang disebut sama Nabi Muhammad urusan harta. Hartanya orang-orang mukmin ini mulia, jangan sampai kita ambil tanpa hak. Orang yang mengambil tanahnya orang lain tanpa hak ini nanti ketika dibangkitkan sama Allah di padang mahsyar, dia bawa barang haram itu. Kalau yang dicuri itu mobil, dia bawa mobil. Kalau yang dicuri itu hewan ternak, dia gendong itu hewan ternak. Kata Nabi Muhammad, sampai yang dicuri itu tanah, maka dia akan memikul tanah 7 lapis bumi. Dia akan pikul di punggungnya. Dan Nabi Muhammad bilang, siapa di antara kalian yang mengembalikan 1 keping perak yang haram, kalian ambil tanpa hak, kemudian kalian kembalikan, minta maaf, kemudian dikembalikan. 1 keping perak yang kalian kembalikan, kata Nabi Muhammad kepada pemiliknya, itu lebih aku cintai, lebih afdal daripada 1000 kali umroh dan 1000 kali haji. Bahkan di dalam riwayat lain lebih afdal daripada 70.000 haji, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya bahayanya Nabi Muhammad sangat mewanti-wanti ketika seorang ini mengambil harta yang bukan haknya, apapun itu. Apalagi sandal juga bahaya nih. Masa di tempatnya orang mukmin, orang muslim, tempat ibadah kok malah banyak yang kehilangan apa? Sendal. Masa tidak pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad urusan ini? Hartanya orang mukmin ini mulia, istimewa, jangan kita rendahkan dengan kita ambil yang buat tanpa izin pemiliknya. Waliyatubillah. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad adalah harga diri. Harga dirinya orang mukmin ini mulia. Jangan sampai kita rendahkan baik dengan isyarat mata. Isyarat mata ini kita mandang orang mukmin dengan pandangan remeh. Kita rendahkan, haram, dilaknat dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun dengan ucapan nyaci mereka, ngerendahkan mereka dengan cacian, makian, jangan sampai. Ataupun dengan perilaku, ya, menghinakan orang tersebut dengan perilaku dan yang lainnya sampai menjatuhkan daripada harga diri orang tersebut, jangan. Ya, khususnya zaman sekarang bahaya di sosial
sosial media. Kalau orang-orang zaman dulu ini, zamannya Nabi Muhammad ini ngewanti-wanti yang namanya lisan. Mulut dipakai buat nyaci orang lain ini bahaya. Nanti akan dituntut di hari kiamat. Kalau zaman setelahnya Nabi Muhammad tambah satu lagi, lisan dan bolpen. Karena para ulama juga mengatakan apa yang kau tulis dengan penamu itu sama akan dihisap oleh Allah sama dengan apa yang kau ucapkan dengan lisanmu. Tapi kalau zaman sekarang tambah lagi 3. Jempol kita ini. Jempol kita ini juga akan dihisap nanti sama Allah. Kalau yang kita tulis ini baik, akan kekal itu kebaikan. Yang membaca juga seneng, itu pahala kita akan terus mengalir sampai hari kiamat. Tapi kalau yang kita tulis ini keburukan, yang kita sebarkan ini kabar-kabar buruk, yang bikin orang-orang sumpek. Satu orang yang sumpek daripada ucapan kita ini nanti kita akan dihisap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Dan itu kekal. Yang kita sedihkan kadang orang yang punya akun ini sudah meninggal dunia, tapi cacian makian di sosial media masih ada sampai sekarang. Anak-anaknya masih ngeliat, oh bapak aku ini dulu nyaci ini, nyaci itu, oh komen-komennya seperti ini, oh ini. Itu masih di dunia malunya dia. Belum nanti di hari kiamat. Makanya ini pandangan ya mereka orang-orang yang soleh. Duduknya kita di sini tidak lain dan tidak bukan untuk niru, untuk mengikuti, untuk memperbaiki diri. Kata Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian ini tetap bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, bersama, amalnya bersama, akhlaknya bersama, cara pandangnya bersama, gerak-geriknya bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis ini majelis yang penuh berkah insyaallah. Dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya, dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga majelis ini juga bisa memperbaiki daripada akhlak kita, memperbaiki daripada hati kita, mencabut daripada sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, dan menghiasi hati kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad, dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sisa-sisa umur kita ini menjadi akhir-akhir yang baik. Sisa-sisa umur kita ini semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperbaiki ibadah kita, memperbaiki daripada amalan-amalan kita, menjadikan kita ini semakin cinta kepada amal soleh dan semakin benci terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memakmurkan masjid ini dan memakmurkan juga majelis daripada Al-Inabah, dan juga khususnya kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Saleh Mulahela. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau, memberikan daripada kesehatan yang sempurna, jauh daripada segala bala, musibah dan penyakit, menjadikan keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bisa terus membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.